sekarang saya akan ajak Anda berdoa sekali lagi. Setelah saya bilang amin, saya minta seluruh ruangan, seluruh morsial, semua orang di gedung ini berbicara bahasa roh semuanya. Dan ketika itu itulah Roh Kudus dicurahkan pada mereka yang belum menerimanya. Tidak ada orang bisa bicara bahasa Indonesia, Inggris, Chinese, apapun juga. Saya ikat semua bahasa, terikat di surga. Saya lepaskan bahasa roh ini dari Yesus datangnya yang membaptismu dalam Roh Kudus. Dan semua orang tidak boleh berbahasa manusia kecuali berbahasa lidah yang akan diberikan secara spontan oleh Tuhan Yesus. Saya saja Yesus, saya saja seorang yang memberi instruksi dalam bahasa Indonesia. Anda siap? Katakan, Tuhan Yesus, katakan, saya haus akan Roh Kudus-Mu. Saya perlu, saya minta dilengkapi, dipenuhi. Saya ingin jadi saksi-Mu di rumah sampai kemana-mana. Saya mau dibaptis sama Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, berbahasa roh, bahasa doa. Saya percaya janji ini diberikan untuk saya. Saya minta dalam nama Yesus. Yesus, saya haus. Yesus, saya haus. Yesus, saya minta. Dan saya minta di dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur memperoleh warisan dari para reformator gereja, yakni 5 sola. 5 sola itu adalah sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, dan soli deo gloria. Yang diperjuangkan oleh reformator ialah kata yang pertama, yakni sola. Orang Katolik percaya Alkitab. Orang Katolik juga percaya pembenaran karena iman. Mereka juga percaya akan kasih karunia. Dan orang Katolik juga percaya Kristus sebagai mediator. Dan satu lagi, orang Katolik percaya mereka harus memuliakan Tuhan. Tetapi yang menjadi pembeda antara gerakan Protestan dan Katolik adalah kata sola, yang berarti hanya. Kita tahu bagaimana sulitnya para tokoh reformator untuk memperjuangkan kata hanya. Bahkan mereka berjuang hingga darah harus dicurahkan. Pada abad 20 muncul gerakan Pentakosta yang mengatakan bahwa sejak Pentakosta yang pertama, gereja sudah kehilangan pengertian yang benar tentang Roh Kudus. Sehingga baru 2000 tahun kemudian di Azusa Street di Los Angeles, barulah mereka mendapatkan kembali pengertian yang benar mengenai siapa itu pribadi dan apa itu karya Roh Kudus. Gereja baru dibangunkan kembali. Lalu sejak saat itu 100 tahun berikutnya kita bisa melihat di mana gereja-gereja Pentakosta
dan juga khususnya gereja-gereja karismatik yang sangat ekstrim, akhirnya mengklaim dan mengambil porsi bahwa mereka lah yang mengerti Roh Kudus, sedangkan gereja Protestan tidak mengerti Roh Kudus kecuali mereka. Hal ini perlu disayangkan sekali, karena Reformasi sangat mengerti Roh Kudus, Protestan Reformasi sangat mengerti Roh Kudus, dan kita harus mengatakan bahwa ada satu sola yang sering bahkan sudah terlupakan oleh orang-orang pewaris reformasi di zaman itu, yaitu Solus Spiritus Sanctus. Hanya Roh Kudus itu yang harus kita pikirkan hari ini. Ketika kita membicarakan kelima sola secara historis, kita harus memikirkan apa itu peran Roh Kudus. Saya pribadi akan menjelaskan bahwa Roh Kudus tidak bisa dilepaskan dari 5 sola tersebut. 5 sola bisa mendapatkan posisinya, bisa dapat dimengerti sedemikian rupa karena pekerjaan Roh Kudus, dan hanya pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sangat berkaitan dengan 5 sola. Soli Deo Gloria. Ketika kita bicara kemuliaan daripada Allah, kita mengerti satu hal, bahwa Roh Kuduslah yang membawa kita bisa mengerti siapa Allah. Ada suatu roh daripada adoption yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Kalau tidak melalui pekerjaan daripada Roh Kudus tersebut, maka tidak mungkin kita memanggil Allah sebagai Bapa. Kita dapat melihatnya dalam Kitab Roma pasal yang 8 ayat yang ke-15. Roh Kudus tersebut yang akhirnya membuat kita diadopsi dan menjadi anak-anak Allah, dan kita mengenal siapa Allah Bapa. Di sini kita tahu Soli Deo Gloria tidak bisa dilepaskan daripada pengenalan akan Allah yang sejati, yang juga berkaitan dengan sola scriptura dan bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan yang kita kenal dan Tuhan yang sudah menyatakan diri dalam Alkitab. Dan Roh Kudus mengikatkan diri kepada Alkitab. Roh Kudus mengikatkan diri pada Alkitab. Sebelum saya bicara Alkitab, kita akan bicara Solus Christus. Menarik sekali dalam Westminster Confession of Faith, pengakuan iman Westminster, sekitar tahun 1640-an, dalam bab ke-8 berkenan dengan mediator. Butir yang kelima sangat erat sekali. Roh Kudus dibicarakan dengan Yesus Kristus sebagai mediator. Yesus Kristus yang memiliki natur manusia yang sudah dipersatukan sedemikian rupa terhadap natur keilahiannya, sehingga tidak bisa lagi dipisahkan kedua natur tersebut, di mana itu dikuduskan dan juga mendapatkan anointing, sanctified, and anointed, dikuduskan dan mendapatkan pengurapan daripada Roh Kudus sedemikian rupa beyond all measure. Dikatakan dalam Westminster Confession of Faith, beyond all measure, sehingga Yesus Kristus bisa menjadi mediator, dan bukan hanya mediator tapi juga surety, penjamin. Orang Reform atau Protestan tidak pernah mengenal satu konsep bahwa Roh Kudus akhirnya mengurapi ada orang-orang lain atau mediator-mediator yang lain sedemikian rupa sehingga mereka dapat dikatakan mediator atau surety daripada keselamatan kita. Itu tidak pernah. Sangat jelas sekali doktrin daripada tradisi Reform, Roh Kudus hanya melakukan hal ini kepada satu orang saja, satu pribadi saja, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki natur manusia
tapi dikuduskan dan diurapi oleh Roh Kudus. Sedemikian rupa sehingga Yesus Kristus menjadi mediator dan surety. Itu tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 dan 14. Roh Kudus mengikatkan diri kepada Kristus. Roh Kudus bukan dicurahkan datang di dalam dunia untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Tidak. Sesuai dengan Yohanes 16 ayatnya yang ke-14, Roh Kudus hanya mengkhususkan dirinya, hanya berbicara mengenai Kristus, hanya memuliakan Kristus dan memberitakan apa yang Dia terima daripada Kristus. Itulah tugas daripada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dicurahkan untuk gereja. Ada yang pernah bertanya kepada saya, di mana orang ini akan pindah keluar kota. Orang ini bertanya, bagaimana dia tahu gereja mana nanti yang akan dipilihnya, yang di dalamnya memiliki pengajaran Roh Kudus yang tepat. Saya menjawabnya, gereja yang memiliki pengajaran Roh Kudus yang tepat adalah gereja yang tidak banyak berbicara pribadi dan karya Roh Kudus. Tetapi gereja yang banyak bicara soal Kristuslah yang dia harus cari. Karena itulah Roh Kudus dicurahkan untuk meninggikan Kristus. Sebab solus Kristus sebagai mediator, solus Kristus sebagai pribadi yang memiliki menjalankan keselamatan, solus Kristus menjadi penjamin bagi kita. Itu hanya mungkin terjadi karena Roh Kudus itu ketika dicurahkan, Dia mengikatkan diri kepada Kristus. Dia membatasi, Dia hanya mengatakan, hanya memuliakan Kristus. Oleh karena itu baru ada solus Kristus. Gereja-gereja yang saat kini banyak menambahkan Kristus ditambah dengan hal-hal yang lainnya. Kristus harus ditambah mediator-mediator lainnya, sehingga Kristus hanya satu mediator di antara mediator-mediator. Demikian banyaknya. Atau mungkin karya daripada salib Kristus harus ditambahkan dengan mujizat, dengan bahasa roh, dan lainnya. Baru kita dianggap orang Kristen yang sempurna. Gereja-gereja tradisi atau denominasi semacam demikian tidak pernah mengerti bahwa Roh Kudus tidak pernah memberikan kuasa kepada orang-orang lainnya, kepada mediator-mediator lainnya. Itu tidak pernah, tetapi hanya kepada Kristus. Dan Dia mengikatkan diri hanya kepada Kristus. Oleh karena itu, Roh Kudus juga dipanggil Roh Kristus, karena Dia hanya mengikatkan diri kepada Kristus. Sola Gratia hanya karena kasih karunia semata-mata. Ini juga tidak lepas daripada pekerjaan Roh Kudus. Dalam teologi reform, orang berdosa dikatakan sudah mati. Orang berdosa bukan hanya sakit, tapi sudah mati rohani. Dia tidak bisa melakukan yang baik bagi Tuhan. Adapun orang bisa berbuat baik karena Tuhan sudah melakukan sesuatu dalam hidup orang tersebut, membangkitkan orang yang mati secara rohani tersebut sehingga dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Sola Gratia memang adalah kasih karunia dari Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan kasih karunia tersebut tanpa melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan dispense kasih karunia kepada siapapun yang Dia inginkan pada Allah yang sudah
memberikan kepada Dia. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Tanpa pekerjaan dari Roh Kudus, maka apa yang digenapkan Kristus di atas kayu salib itu tidak ada gunanya. Karena Roh Kuduslah yang nantinya akan mengaplikasikan keselamatan yang sudah digenapkan tersebut dalam diri pribadi-pribadi yang memang sudah ditetapkan untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Tanpa Roh Kudus melahirkan kita hanyalah daging. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Kita lihat bahwa sola gratia ada diberikan melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirkan anak-anak dalam kerajaan Tuhan. Dia juga dipanggil Roh Adoption. Kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat yang 15. Dia adalah Roh Adoption. Dia yang menjadikan kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Itulah kaitan antara sola gratia dan solus spiritus sanctus. Lalu sola fide. Sola fide memang pada akhirnya iman kepada Kristus. Itulah yang membenarkan kita. Iman kepada pribadi dan karya daripada Kristus itu yang membenarkan kita. Teologi daripada Calvin ada duplex gratia Dei. Ketika kita disatukan kepada Kristus, kita langsung mendapatkan dua anugerah yang daripada Tuhan, yang berbeda dan tidak bisa dipisahkan. Itu didapatkan bersamaan. Ketika kita sudah disatukan kepada Tuhan, itu adalah justification, pembenaran, dan sanctification, pengudusan. Roma Katolik mempunyai suatu kesalahan karena mempersamakan justification dan sanctification. Sanctification itu memerlukan progres dalam hidup kita. Dalam teologi Protestan, teologi Injili, justification itu bicara mengenai status. Status dibenarkan satu kali itu bukan semakin lama semakin benar. Justification di dalam teologi Protestan, Martin Luther, bicara mengenai to declare righteous, bukan to make righteous. Itu adalah salah translation. Di Kaiosune, ke dalam bahasa Latin diterjemahkan sebagai justificare. Justificare itu berbicara mengenai to make one righteous. Semakin lama, semakin dibuat benar di hadapan Tuhan. Tapi dalam bahasa Yunani, di Kaiosune bicara mengenai satu deklarasi daripada Tuhan bahwa orang itu sudah dibenarkan. Berbeda sekali dengan teologi Lutheran, dalam teologi daripada Calvin, kita disatukan union with Christ itu memberikan kepada kita dua hal, justification dan sanctification sekaligus. Dalam teologi Lutheran, justification yang buat kita disatukan dengan Kristus dan itu melahirkan sanctification. Dalam kata lain, pengudusan adalah hasil daripada pembenaran, dan teologi Calvin tidak terima, di mana baik pengudusan dan pembenaran adalah hasil dari kita disatukan dengan Kristus, yaitu duplex gratia Dei. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang menyatukan kita dengan Kristus? Menurut orang Lutheran adalah
pembenaran ketika manusia sudah mendapatkan imputasi kebenaran daripada kebenaran Kristus, manusia disatukan kepada Kristus. Jeniusnya daripada Calvin bukan itu. Itu adalah hasil persatuan, bukan yang menyebabkan persatuan kepada Kristus. Lalu pertanyaannya, apa yang buat kita disatukan dengan Kristus? Jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus memberikan iman, dan iman semacam kayak lem yang mengikatkan kita kepada Kristus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sola fide tidak bisa dilepaskan dari solus spiritus sanctus, karena pada saat itu kita dibenarkan. Alasannya adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita menerima sola fide itu karena solus spiritus sanctus, semata-mata pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia yang mengusahakan. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita yang memberikan kita iman dan yang menyatukan kita kepada Kristus sehingga kita dibenarkan. Sola Scriptura. Roh Kudus dalam tradisi Reform yang dapat dilihat di pengakuan iman Westminster. Roh Kudus itu mengikatkan diri kepada Alkitab. Kristus yang walaupun firman itu sendiri, dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baru, tapi dia tidak melakukan, dan dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kitab suci. Demikian juga Roh Kudus. Pengakuan iman Westminster 1.5 berbicara mengenai Alkitab butir yang kelima berbunyi, kita orang percaya mungkin digerakkan oleh kesaksian tentang gereja, sehingga memberikan penghargaan dan hormat yang tinggi kepada Alkitab. Maksudnya adalah tradisi gereja itu mungkin akhirnya membuat kita convinced terhadap Alkitab itu sedemikian luar biasa indahnya, karena diakui sepanjang tradisi gereja. Tapi pengakuan iman Westminster tidak berhenti bahwa keindahan Alkitab hanya dari tradisi gereja. Lanjutan dari pengakuan iman Westminster, akan tetapi kepercayaan dan keyakinan sepenuhnya akan kebenaran yang tidak mengandung kekeliruan dan otoritas ilahi dari Alkitab bersumber dari karya Roh Kudus dalam diri kita. Dan ini tidak berhenti di sini. Saya akan lanjutkan. Yang memberikan kesaksian dengan dan bersama firman di dalam diri kita di dalam Alkitab. Ini Roh Kudus mengikatkan diri pada Alkitab. Dia bukan bersaksi berkenaan dengan Alkitab, tapi dia mengingatkan kita, memberi kita suatu keyakinan. Dia bersaksi dengan dan bersama dengan Alkitab, dengan firman itu adalah kesaksian daripada Roh Kudus. Dalam pengakuan iman Westminster 1.6, seluruh keputusan kehendak Allah mengenai segala sesuatu yang niscaya bagi kemuliaannya, keselamatan manusia, bagi iman dan kehidupan daripada manusia secara jelas sudah dinyatakan di dalam Alkitab dan atau disimpulkan melalui penyataan-penyataan Alkitab. Maksudnya, tidak semua hal dituliskan secara eksplisit. Ada yang harus kita pikirkan, kita renungkan, dan ambil kesimpulan. Tapi, semua hal yang berkenan dengan kemuliaan Allah, keselamatan manusia, iman, dan kehidupan, itu sudah ada dalam Alkitab dan disimpulkan daripada Alkitab. Tidak ada satupun, satu hal pun, kapanpun, dimanapun
yang boleh ditambahkan ke dalam Alkitab, baik melalui penyataan-penyataan baru oleh Roh atau tradisi-tradisi manusia. Itu adalah lanjutan dari pengakuan iman Westminster 1.6. Tidak boleh ditambahkan ke Alkitab melalui penyataan-penyataan baru oleh Roh. Roh tidak bicara yang baru di luar Alkitab. Roh Kudus mengikatkan diri kepada Alkitab. Roh Kudus tidak memberikan suatu penyataan baru di luar daripada Alkitab. Pengakuan iman Westminster bisa saja dimengerti kalau ditulis zaman ini. Bila banyak orang dari gereja-gereja karismatik yang liar yang mengatakan mereka mendapatkan firman Tuhan yang baru dan lain sebagainya. Tapi ini ditulis 400 tahun yang lalu, di mana belum ada polemik yang berkenanan dengan doktrin Roh Kudus yang ngawur dan liar. Inilah antara Roh Kudus dan Alkitab yang diwahyukan. Tidak mungkin bertentangan. Apa yang diwahyukan Roh Kudus, ya Alkitab yang tidak pernah berubah. Maka dari itu, Alkitab baru bisa sekolah, baru bisa sola scriptura, baru bisa mendapatkan otoritas, baru bisa mendapatkan posisi yang seharusnya dalam hidup gereja, karena ini sudah final. Gereja-gereja lain yang menyatakan Alkitab belum final dan mendapatkan firman yang baru setiap hari, gak heran Alkitab dan tradisi sola scriptura menjadi nulla scriptura. Nulla artinya nol, kosong, tidak ada artinya. Lalu dalam pengakuan iman Westminster 1.10, hakim tertinggi adalah Roh Kudus yang berbicara dari dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab. Tradisi gerakan karismatik yang ekstrim mempertentangkan Alkitab dan Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 27-28. Ada syarat di sana untuk yang dikaruniakan bahasa roh. Yang pertama adalah bahwa maksimal yang berbahasa roh dalam satu jemaat itu adalah maksimal 3. Yang kedua syaratnya adalah harus satu persatu. Dan yang ketiga harus ada translator. Nyatanya banyak gereja melanggar. Bagi mereka, Roh Kudus bisa bicara bagaikan suatu firman yang baru di luar daripada Alkitab. Bagi kita, solus Spiritus Sanctus itu akhirnya berhenti dengan sola scriptura. Barulah ada sola scriptura, karena Roh Kudus mengikatkan diri pada Alkitab. Itulah penjelasan dari Solus Spiritus Sanctus, satu sola yang terlupakan. Sekarang kita sudah tahu, baik Yesus Kristus dan Roh Kudus mengikatkan diri kepada Alkitab. Maka dari itu, kita sebagai gereja harus tunduk kepada Alkitab. Sekian dulu dari saya dan terima kasih. Salam The Sinners Channel. Love the sinner but hate the sin. Tuhan Yesus memberkati.